proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengumuman kemerdekaan adalah suatu impian yang sangat besar yang diimpikan suatu negara. Contohnya kita, negara Indonesia, yang sudah lama sekali dijajah oleh sekutu. Akhirnya, setelah beribu-ribu tahun, bangsa Indonesia mengumumkan berita kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Indonesia sangat senang mendengar kabar itu karena ia sudah lama sekali dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dengan pengumuman proklamasi tersebut, akhirnya bangsa Indonesia dinyatakan sebagai negara baru dengan kedudukan yang sama dengan negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, proses selanjutnya adalah menyebarluaskan berita kemerdekaan tersebut. Nah, karena pada saat itu kemajuan teknologi dan informasi belum secanggih sekarang dan masih sangat terbatas, bahkan kebebasan untuk menyampaikan informasi juga sangat dibatasi, bahkan mendapat larangan dari pihak sekutu. Nah, lanjut kita bahas bagaimana cara bangsa Indonesia menyebarluaskan berita kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Jadi, buat menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui siaran radio. Melalui kantor Jepang Domei, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia mulai disebarluaskan. Syahrudin, seorang wartawan Domei, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui saluran radio yang bernama Hoso Kanri Kyoku di Jakarta sebanyak 3 kali berturut-turut. Karena saluran radio itu milik militer Jepang, pastinya Jepang marah besar ketika menyadari bahwa berita tentang dibacakannya teks proklamasi telah sampai ke luar negeri, terutama telah sampai ke negara sekutu. Sehingga pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan pegawainya dilarang masuk. Tetapi para pemuda membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, di antaranya Sukarman. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang diterbitkan di Bandung dan juga Suara Asia yang diterbitkan di Surabaya. Berikut para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain ada Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahril, dan Kiai Hajar Dewantara. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan sarana lainnya, berita proklamasi disebarkan dengan melalui pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Sejumlah pamflet disebarkan ke berbagai kota. Selain itu, poster dan spanduk juga dipasang di tempat yang strategis. Berita proklamasi juga menyebar melalui tembok dan gerbong-gerbong di kereta api. Nah, itu dia proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.